Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan BM on the Rock. Senang hati kembali sekali lagi ke tempat ini setelah 3 tahun yang lalu saya juga berkhotbah dalam bulan Mac seperti ini, 2023 di bangunan lama. Dan setelah itu sekali dua saya dan istri hadir ibadah sesi yang pertama. Kami dua selalu bersembunyi di kalangan jemaat saja. Ya, jemaat masuk, kami dua masuk, jemaat pulang, kami dua pulang. Dan kadang-kadang Pastor Cheryl nampak juga dari depan. Ya. Dan senang hati dapat bersama jemaat Tuhan pada pagi ini. Dalam program seminari, yaitu kita namakan sebagai roadshow, tujuan utama kita adalah untuk memperkenalkan seminari. Karena tidak kurang juga ada jemaat kita di dalam BM yang tidak tahu dari mana asal-usul pastor yang melayani mereka. Bagaimana tiba-tiba ada pastor melayani dalam gereja. Dan kita dapati juga di dalam gereja yang ada di Miri, ada anak-anak muda yang tidak tahu wujudnya Bible School ini. Ya, seminari ini. Sebab itu tahun ini Maths faculty dan staff telah bersetuju dalam mesyuarat kami supaya kita mengadakan satu orang pensyarah, karena sekarang kita ada 6 pensyarah full time, satu orang pensyarah akan 2 kali roadshow di dalam daerah. Ya, di dalam daerah. Nanti roadshow kami yang kedua itu pada 12 April. Ya. Sebenarnya roadshow yang pertama itu berlangsung 2 minggu yang lepas, hanya grup saya saja yang ditunda karena gereja ada undangan khusus dari luar dan kita adjust balik tarikh itu sehingga hari ini kita dapat berjumpa. Terima kasih kepada Tuhan yang memberi ruang dan kesempatan, yang menggunakan daerah, menggunakan para pemimpin jemaat di tempat ini, pastor-pastor di gereja ini memberi kesempatan supaya Maths dapat hadir bersama dengan jemaat Tuhan, sambil berkongsi firman Tuhan, juga memperkenalkan seminari kita. Ya, seperti kata Pastor Cheryl tadi, mana tahu ada bisikan Roh Kudus di dalam lubuk hati yang terdalam, yaitu sanubari kita. Tetapi kita tidak yakin, kita tidak pasti, ataupun kita mau menunda-nunda. Karena kita tidak berani untuk ambil langkah yang pertama itu. Karena langkah pertama itu selalunya risiko besar. Ya, ada risiko di dalam setiap langkah kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, pagi ini saya akan membawa satu tema yang juga adalah moto seminari. Bukan moto Kawasaki ya, bukan Honda, Kapcai. Ya, ini moto seminari. Dia ada brand khusus. Brand dia itu adalah training for service. Dilatih untuk melayani. Ya. Tidak tahu bagaimana rupa moto ini. Nanti kita kupas dia. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, training for service sebagai manusia ataupun sebagai seorang individu untuk kita menjadi pakar di dalam sesuatu, ataupun menjadi ahli di dalam suatu bidang pekerjaan kah, pertukangan kah, ada 2 kaedah yang selalu ada untuk kita menguasai dan menjadi mahir dan menjadi expert sehingga kita menjadi spesialis di dalam bidang tersebut. Yang pertama itu kita belajar sendiri. Tapi belajar sendiri melalui trial and error ini banyak risiko. Saya percaya kalau ada kawan-kawan, walaupun kita panggil itu BFF, best friend forever. Kalau dia kata saya doktor, medical doktor, saya boleh bedah kamu. Pasti kamu kamu kenal dia. Kamu tahu dia siapa, dari kecil kamu kenal dia sampai dia seusia kamu. Kamu tak pernah pun dengar dia pergi UM, pergi buat medical study dia. Tak pernah pun kamu tahu dia pergi overseas, belajar kedokteran. Kalau dia mau operate kamu, beranikah kamu? Dia belajar sendiri. Dia kata,
Pastor Cyril, di rumah saya penuh 3 rak buku. Semua tentang medical. Dia belajar sendiri. Sekarang dia mau operate Pastor Cyril. Iman besar pun jadi kecil. Saya pun belum tentu berani. Bukan tak beriman. Karena saya tahu dia belum melalui proses pelatihan formal yang melayakkan dia mendapat gelar doktor. Doktor perubatan. Nah, ada cara yang kedua. Bagaimana orang belajar, bagaimana orang menguasai sesuatu bidang, menjadi mahir, spesialis, itu melalui pelajaran pendidikan formal. Ya. Dia belajar dari orang lain. Dia menghadiri sekolah, pergi kuliah di universiti, sehingga dia menjadi pakar di dalam bidang dia. Begitu juga dengan dunia teologi. Firman Tuhan, Alkitab memang diberi kepada semua orang percaya. Semua orang percaya harus ada Alkitab. Mungkin hari ini tidak semua orang ada buku fisikal. Karena teknologi modern. Alkitab ada di dalam handphone, di dalam tablet kita, di dalam desktop, di dalam komputer kita. Ya. Dan dunia teologi itu sangat luas. Ada cabang-cabangnya. Ya, misalnya Pastor Cyril sekarang sedang di dalam program Master of Theology. Master of Theology. Kalau itu guru Kungfu Cina itu, kalau dia master, dia bukan drunken master saja. Dia Kungfu Cengkodok pun dia master. Kungfu ular pun dia master. Silat langkah 1000 pun dia master. Ini namanya master. Berarti Master of Theology itu melayakkan dia untuk berbicara tentang teologi. Untuk mengajar apa saja isu teologi. Baik di dalam jemaat, di luar jemaat, berdiskusi, dia boleh bercakap tentang teologi. Kenapa? Karena dia menghadiri pendidikan secara formal di dalam dunia teologi. Ya. Saya juga mendalami dunia teologi dan fokus kepada bidang kontekstualisasi. Misalnya, kita ini orang bumi putra, banyak budaya. Ketika kita menjadi percaya, kita bawa budaya kita masuk dengan kita ke dalam gereja. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ini waktu hari ulang tahun kah, sambutan perayaan wanita seperti yang lalu kah, hari Bapak kah, kita mau bawa budaya masuk ke dalam gereja. Nah, budaya ini sama seperti ketika kita berada di traffic light. Ya, ketika kita berada di traffic light, ada lampu merah berhenti. Berarti pada waktu kita menjadi orang Kristen, ada budaya tak boleh dibawa masuk. Dan ada juga lampu hijau, kita boleh jalan. Kita boleh bawa budaya. Ada lampu kuning. Lampu kuning ini yang bahaya. Karena lampu kuning ini samar-samar. Dan Pastor Cyril pasti sudah menguasai itu. Ya. Yang mana pada waktu kita baru menjadi percaya, belum dapat kita buang, susah tinggalkan. Jadi Pastor Cyril izinkan sekali-sekala kamu bawa budaya itu ke dalam gereja, tetapi dia pelan-pelan mengajar supaya lampu oranye itu selalunya bukan ready to speed, ready to stop. Supaya akhirnya ketika kita jemaat Tuhan sudah mengenal kebenaran itu, memahami maksud kebenaran itu, maka kita berhenti. Ya, seperti itu. Nah, BM memiliki sekolah seminari. Ada 5. Miri, Meslawas, Longlama, Belaga, dan Budokadu. Dijadikan Tuhan sebagai wadah yang diwarisi dalam pokok iman kita sebagai orang percaya. Pokok iman saya boleh kenal bagaimana saya menjadi percaya. Pertama saya lihat kepada orang tua saya, bapak dan mak saya.
Kemudian saya melihat kepada datuk saya. Kemudian saya melihat kepada 3 misioneri dari Australia yang mendirikan pelayanan BM di Sarawak. Dan seterusnya sehinggalah kita sampai kepada Tuhan Yesus sendiri. Itu pokok iman saya. Saudara ada pokok iman sendiri. Semua kita ada pokok iman kita. Dan Tuhan mempercayakan pelayanan pendidikan formal dunia teologi itu kepada BM melalui 5 seminari yang ada. Ya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Saya membawa kita untuk membaca daripada teks 2 Timotius, ada tertera di depan. 2 Timotius 2 ayat 15. Firman Tuhan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya ulangi, firman Tuhan berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, daripada ayat ini ada 2 paksi yang kita mau kupas bersama. 2 penekanan yang sangat kuat daripada teks ini. Ya. Yang pertama yaitu usahakanlah. Dan yang kedua itu supaya engkau tidak, Yang kedua adalah supaya engkau, ya. Yang kedua adalah menjadi seorang pekerja yang tidak usah malu. Ya. Yang pertama, paksi yang pertama itu usahakanlah. Dan paksi yang kedua adalah pekerja yang tidak usah malu. Ini adalah frasa yang paling kuat yang muncul di dalam teks ini. Ucapan Paulus kepada Timotius. Dan surat ini Paulus tuliskan kepada Timotius di akhir daripada hidupnya. Merupakan surat Paulus yang terakhir di dalam perjanjian baru. Karena sebentar lagi dia akan dijatuhi hukuman mati. Dan menurut penelitian para teolog pakar Alkitab, surat ini adalah surat yang sangat personal daripada seorang mentor kepada mentinya. Kenapa? Kalau kita baca lanjut surat ini, Paulus mengatakan kepada Timotius, tidak lama lagi dia akan dibunuh. Tidak lama lagi dia akan mati. Jadi surat ini sangat personal dari seorang mentor kepada murid yang dia ajar. Jemaat Tuhan yang kekasih, kata usahakanlah di dalam teks ini tidaklah semudah, sesimpel seperti yang kita lihat secara hurufiahnya. Ya. Kata usahakanlah ini telah diterjemah oleh para penterjemah Alkitab dari akar kata bahasa Yunani yang membawa maksud supaya Timotius membuat usaha. Jadi usaha itu bukan datang secara otomatis. Usaha itu harus disengajakan. Kalau kita lihat kata Paulus di dalam Roma 7:25, kata akal budi itu, di dalam Roma 7:25, Paulus katakan akal budi ini milik Tuhan. Dan di dalam penciptaan itu Tuhan menganugerahkan kepada manusia akal budi. Dan di dalam Roma 12 ayat 2, Paulus katakan akal budi itu sudah menjadi hak kita. Akal pikiran ini daripada Tuhan, diprogramkan oleh Tuhan, diberi kepada kita untuk mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan. Tapi firman Tuhan mencatatkan bahwa ketika Yesus datang kepada milik kepunyaannya, mereka tidak mengenal Dia. Demikian juga dalam kata usaha ini. Tuhan sudah memberi kekuatan, Tuhan memberi akal budi, memberi hati. Supaya kita dapat mempelajari dan menguasai kebenaran.
Sebab itu Paulus tekankan kepada Timotius, usahakanlah, berarti bekerja keraslah kamu, bergegas-gegaslah kamu. Lakukan usaha itu. Karena usaha itu tidak datang secara semula jadi. Kalau kita tunggu usaha itu berhasil dan kita hanya duduk senang-lenang, tidak akan ada perkembangan di dalam diri kita. Ya. Nah, jadi kata kerja ini bermaksud dalam bahasa yang lebih sederhana untuk kita dengar. Rajinlah, kata Paulus kepada Timotius. Lakukanlah dengan segala daya usaha. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. Ya, bersemangat. Segera bertindak. Bertindak dengan cepat dan serius. Demikian kerasnya penekanan Paulus kepada Timotius. Sebagai pastor yang memimpin sebuah gereja besar di kota Efesus pada waktu itu. Ya. Paulus sedang berkata kepada Timotius, lakukanlah yang terbaik. Jangan kedekut dengan waktumu, usahamu. Ya. Segerakan dirimu dalam tugas mempersiapkan diri, terutamanya pelayanan Tuhan kepada, kata Paulus kepada Timotius. Dan kita lihat bahwa pemilihan kata, usahakanlah oleh Paulus ini, sebenarnya merupakan satu kesinambungan ya, kepada frasa seterusnya. Karena di dalam frasa seterusnya dia katakan, supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi usaha itu yang harus diambil tindakan oleh Paulus dengan sengaja adalah untuk menguasai perkataan kebenaran itu dan menyampaikannya dengan benar. Ya. Dan kita lihat bahwa perkataan Paulus ini bukanlah cadangan, bukan suggestion. Ya. Paulus tidak memberi pilihan kepada Timotius. Ya. Melainkan Paulus memerintahkan Timotius supaya Timotius membuat keputusan yang tegas sekarang, bukan nanti. Perkataan Paulus ini bukan untuk besok, bukan untuk tahun depan, but now. Ya. Paulus mau sekarang. Dan dia mau Timotius bersungguh-sungguh dalam latihannya. Dan dalam pengendaliannya akan firman Tuhan itu. Ya. Kasih karunia Allah itu nyata Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dalam kehidupan kita. Namun kalau kita tidak berinisiatif, diri sendiri mau mengambil langkah yang pertama yang banyak risiko itu, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen. Ya. Paulus sedang berkata kepada Timotius, hai Timotius, jangan berlengah. Jangan separuh hati. Mulakan sekarang. Berikan usaha yang terbaik supaya kamu menjadi seorang pekerja yang diluluskan oleh Allah. Nah, mengapa Paulus memberi perintah kepada Timotius supaya Timotius bekerja keras untuk layak di hadapan Tuhan? Ya, karena kita lihat latar belakang daripada pelayanan Timotius ini yang sedang melayani gereja jemaat Tuhan di Efesus yang merupakan suatu kota besar pada zaman itu, kota pelabuhan, yang sebenarnya sudah menjadi sebuah gereja yang terorganisasi. Ya, di dalam jemaat di Efesus itu sudah ada sistem kepenatuaannya. Namun ini adalah sebuah kota yang terkenal juga dengan penyembahan Dewi Artemis. Dan dengan tekanan yang kuat daripada budaya pagan. Dan juga kelompok Yahudi yang mau menekankan hukum Taurat kepada orang percaya pada waktu itu. Jadi Paulus tekankan kepada Timotius supaya Timotius dalam fungsinya sebagai pemimpin jemaat harus menguasai kebenaran firman Tuhan itu. Dan kita percaya bahwa pada waktu itu ada banyak surat yang sudah teredar. Ya. Surat-surat lain yang sudah teredar. Karena belum ada Alkitab Bapak Ibu jemaat Tuhan. Alkitab hanya dikanonkan sekitar tahun 320-an Masehi.
Ya, dan ini adalah 200 tahun sebelum itu. Belum ada Alkitab seperti kita hari ini. Kita hari ini ada Alkitab. Dan kita ada banyak tools untuk belajar Alkitab. Apalagi ada AI ini, ChatGPT. Ya, ChatGPT, pastor baru kata dengan jemaat, mari kita buka 2 Timotius 2:15, jemaat sudah tanya ChatGPT, apa struktur khotbah teks 2 Timotius 2 ayat 15. Ya. Lepas itu setelah pastor turun, nanti ada jemaat yang teks. Dia kata, pastor, khotbah kamu tidak seperti kata ChatGPT. Tapi harus kita tahu, ya, karena saya sendiri dalam program PhD saya sudah 2 kali ikut seminar penggunaan ChatGPT. Kita harus tahu bahwa ChatGPT menerima apa saja input. Dan di luar sana Bapak Ibu, termasuk di seminari, bukan milik BM. Karena kalau kamu menjadi pensyarah di seminari Mass BM, kamu harus diutus oleh pusat. Tetapi banyak seminari yang terbuka, ya, interdom kata orang itu ada pensyarahnya doktor teologi, profesor teologi, tetapi tidak ada iman kepada Kristus. Dia menguasai teologi itu lebih baik daripada kita ini, termasuk saya. Dan dia boleh menjadi guru saya di sekolah teologi, tetapi dia tidak punya iman kepada Kristus. Ya. Dan tulisan-tulisan orang seperti mereka ini yang pandai agama Kristen, tapi tidak beriman kepada Kristus, juga direkod, disimpan di dalam memori ChatGPT. Jadi kadang-kadang ketika kita bertanya ChatGPT, kemungkinan jawaban yang diberi adalah dari pakar yang tidak percaya Tuhan Yesus. Bagaimana kita boleh pegang ajaran orang yang tak percaya Tuhan Yesus? Ya. Sebab itulah BM ada seminari dia sendiri. Supaya keluaran dari Maths BM itu, seminari BM itu mengajarkan ajaran BM. Ya. Saya katakan di awal tadi, ya, bahwa orang Kristen kita ini ada 3 otoriti atas hidup kita. Semua orang Kristen ada 3 otoriti atas hidupnya. Yang pertama itu Injil, Gospel. Gospel kita tidak berbeza. Baik kamu Roman Katolik, kamu Anglican, kamu Presbyterian, kamu Baptist, Methodist, BM. Kita punya Gospel yang sama. Kalau Gospel kita tidak sama, kita tidak seiman. Karena berpusat kepada Kristus. Kristus yang Allah yang telah mengambil daging, berinkarnasi menjadi manusia, yang kemudiannya hidup menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan yang terakhir akan datang lagi menjemput saya dan saudara semua. Tidak boleh beza. Tetapi Alkitab kita boleh beza. Terjemahan saja berbeza. Alkitab terjemahan Kayan, bahasa sekarang Kayan ada di launching bahasa Alkitab bahasa Kayan 1 atau 2 tahun yang lalu. Ada dalam bahasa Alun Bawang, ada terjemahan baru bahasa Indonesia, ada Alkitab bersih Borneo. Kadang-kadang ayat yang sama, bunyi berbeza, penekanan berbeza. Boleh berbeza Alkitab kita. Ya. Yang ketiga, ajaran doktrin, kita boleh berbeza. Cara doktrin itu adalah cara menelaah Alkitab ataupun cara mentafsir teks. Dan kita harus tahu kita di posisi mana. Kita BM. BM ini apa? Borneo Evangelical Mission. Borneo Evangelical Mission itu apa? Mana pohon iman? Family tree. BM. Kita harus tahu sebagai jemaat BM, sebagai pengkhotbah BM, sebagai pemimpin BM. Harus tahu. Karena ajaran kita itu harus ajaran BM. Karena di dalam buku perlembagaan dan panduan BM itu tertulis apa pengakuan iman kita. Dan tidak ada gereja BM yang boleh mengajar di luar daripada ajaran BM. Karena nanti akan terjadi perpecahan di dalam gereja. Kenapa? Yang saya katakan tadi, karena di luar sana kita gantung signboard BM. Kita akui gereja kita BM.
Mana mungkin ajaran kita bukan BM. Ya. Nah, ajaran ini Bapak Ibu ada di seminari. Ajaran ini ada di dalam gereja, diajarkan oleh pastor-pastor gereja. Ya. Sebab itu saya katakan tadi, kita mungkin genius. Kita beli buku teologi, kita beli buku panduan dan panduan BM, kita belajar sendiri. Tapi ada risiko pada yang ketiga ini, doktrin, cara mentafsir. Dan kita harus tahu bagaimana cara gereja BM itu mentafsir teks Alkitab. Karena ada keedah-keedahnya. Ada pendekatan-pendekatan. Ada metode-metodenya. Untuk kita memastikan bahwa seperti yang saya sampaikan dari 2 Timotius 2 ayat 15. Betulkah itu yang disampaikan, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan itu kepada kita? Begitukah penekanan kata usahakanlah itu? Jadi karena kita hanya ada satu rujukan yang paling unggul, yaitu kalau dia terjemahan Alkitab Perjanjian Baru, itu kita harus pergi ke bahasa Yunaninya. Karena Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunaninya. Dan ada cara-cara, walaupun saya tidak boleh berbahasa Yunani. Tapi kita belajar dengan tools untuk meneliti maksud perkataan itu diucapkan pada waktu itu. Dalam nada Paulus kepada Timotius. Dan itulah yang saya sampaikan. Saya menyampaikan teks itu dalam nada ungkapan bagaimana Paulus berhajat. Makna kata itu sampai kepada Timotius. Ya. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Dan pada waktu itu banyak ajaran sesat, pengajaran doktrin yang menyimpang dari ajaran Kristus yang sebenarnya. Ya. Ada yang memesongkan Injil, ada yang menyampaikan Injil itu untuk kepentingan pribadi. Ya. Sebab itu Paulus tekankan kepada Timotius supaya dia mengambil langkah yang pertama, berusaha sendiri, bukan secara otomatis usaha itu lain, tetapi dia melakukannya untuk menguasai ajaran yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, kenapa? Karena inilah realiti gereja masa kini. Tidak hanya 2000 tahun yang lalu jemaat Tuhan. Hari ini gereja Tuhan juga menghadapi dan berhadapan dengan masalah yang sama. Ya. Ada ajaran-ajaran yang disesuaikan dengan kepentingan golongan-golongan tertentu. Ada jemaat membaca firman Tuhan, menyesuaikannya dengan kepahamannya secara pribadi. Tidak melihat secara kolektif. Ya. Kalau musim perayaan, ya bekas-bekas pelajar saya selalu meses. Dia ambil gambar decoration di dalam gereja. Dia kata, guru, bolehkah ukiran ini di dalam gereja? Lepas itu ada penggunaan musik, irama, antar lagi. Guru, bolehkah irama yang ini dimainkan sempena hari ulang tahun gereja? Karena gereja ini di suku ini, jemaatnya di suku ini. Ya. Untuk menjawab tidak mudah. Jawaban tidak boleh yes or no. Kalau yes, ada explanation, ada penerangan seterusnya. Kalau no, tidak boleh berhenti, full stop pada no. Harus juga ada penjelasan. Ya. Saya bagi satu contoh. Kalau perayaan sambutan di dalam gereja, kita suka buat tarian. Ya.
Kalau tarian ngajat. Kalau saudara saya di suku Iban yang ngajat. Dan dia peragakan seluruh kelengkapan. Kostum ngajat Iban. Dan dia bawa parduku ilangnya baik ya. Ada Iban di sini? Boleh saya khotbah dalam bahasa Iban? Enti yang ngajat depan tu. Yang ngena semua perengkai Ibannya. Ngau duku ilangnya. Gerakannya. Bungai ke dibantainya. Kalau dia bungai ngayau macam mana? Macam mana perasaan suku lain yang pernah bermusuhan dengan orang Iban? Ya, istri saya Iban. Bagaimana? Sedang dia menari, memperagakan, memang motif dia mungkin oke, motif dia oke. Kita tidak berbicara motif dia. Tetapi kita berbicara dengan mata yang memandang, perasaan yang sedang melihat persembahan itu. Sedang dia menarik parang ilangnya dan dia buka kuntau 24 dia, adakah 24? Ataupun 12 saja, spring 12. Dia buka spring 12 dia di sini. Niat dia mau memuliakan Tuhan. Tetapi orientasinya tidak tepat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya. Hal seperti ini. Kalau majelis perkawinan, ya, karena di dalam masyarakat kita ini ada hierarkinya. Hierarki yang dibawa sebelum menjadi percaya. Ya, ada bangsawan, golongan raja, bangsawan, ada golongan rakyat biasa, ada golongan rakyat kasta rendah. Kalau lun bawang ada. Ya. Kalau di dalam lun bawang itu sudah tidak dipakai. Kononnya, minta maaf kalau ada lun bawang di sini. Kononnya. Tetapi di dalam hati disimpan Bapak Ibu. Kalau anak lelakinya bercinta dengan anak perempuan lain, dia tanya, kamu tahukah siapa keluarga dia? Tapi dia di mulut dia mengaku sama kita ini di hadapan Tuhan. Tetapi dia tanya anaknya, oh janganlah, itu tidak setaraf kita. Yes, ya? Jadi kebenaran mana yang dipegang? Kita tahu surat Paulus kepada Filemon. Ketika Onesimus hamba kepada Filemon melarikan diri dan ditangkap, dipenjara di Roma, masuk penjara sama dengan Paulus. Lalu diinjil, Paulus injili dia menjadi orang Kristen. Sekarang, setelah dibebaskan, Paulus mengutus Onesimus kembali kepada Filemon dengan surat. Itulah surat Filemon. Apa kata Paulus di sana? Hai Filemon, kamu pun berhutang dengan saya. Sekarang, saya guna bahasa saya walaupun tidak persis sama di dalam Alkitab, tapi bunyi dia, naratif dia seperti itu. Sekarang kata Paulus, kontra hutang Onesimus kepada kamu dengan hutang kamu kepada saya. Karena kamu dulu pun tergolong daripada orang yang mati. Karena tidak mengenal Injil. Oleh pelayanan saya, kamu mengenal Injil, kata Paulus kepada Filemon. Dan kamu berhutang nyawa dengan saya. Sekarang, saya kirim balik ini hamba kamu ini. Onesimus kepada kamu. Kalau ada hutangnya pada kamu, tanggungkan itu kepada saya. Ya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Memahami kebenaran firman Tuhan itu tidak semudah baca ABCD sebenarnya. Tetapi kita orang SIB, orang lama, dan BM orang baru. Ada satu keistimewaan yang Tuhan anugerahkan kepada BM ini. Karena BM ini gereja Roh Kudus. Ya, saya mendengar satu audio yang dikirim oleh teman dari Balaga. Karena timbalan presiden kita di sana. Dalam sesi Q&A, timbalan presiden kita Dr. Henry diajukan dengan satu soalan yang menarik. Soalan bertanya begini,
apakah BM ini gereja reform ataupun gereja karismatik? Ya, saya rasa yang bertanya juga keliru. Ya. Sebab itu sepatutnya statement itu ada di dalam buku panduan dan pelembagaan BM. Siapa yang memiliki jangan angkat tangan. Selain dari pastor dan pemimpin gereja wajib ada buku itu. Pastor dan pemimpin wajib baca buku itu 5-6 kali setahun supaya jangan lupa. Karena kita ini pelupa. Baca hari ini besok lupa. Harus baca. Jemaat paling tidak sekali baca seumur hidup. Ada Pastor Cyril mungkin gereja boleh beli. Simpan di satu sudut. Mana-mana jemaat yang ada masa, kita perlu baca. Itu buku kedua kita selain Alkitab. Untuk BEM, SIB ya. Harus baca buku panduan dan pelembagaan. Ya. Nah, lalu ditanya, kita ini apa? Kita reform. Pastor Terry ini sekarang berkhotbah dalam bentuk reform ke karismatik? Seakan-akan ajaran macam reform. Tapi saya bukan reform. Saya evangelical. Saya orang Injili. Saya orang back to the Bible. Back to the Bible. What the Bible said. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Cabaran hari ini itu besar. Perpecahan di dalam gereja terjadi. Kenapa? Karena penafsiran firman Tuhan. Di dalam BM tidak kurang. Ada juga yang keluar dari BM. Karena dia mentafsir teks itu berbeza. Tidak sefahaman dengan cara penafsiran, ajaran dan doktrin BM. Sebab itu Tuhan menganugerahkan kepada BM 5 seminari. Supaya BM mengeluarkan pastor-pastor kita. Paling tidak sampai bachelor level. Setelah bachelor, maka keluarlah seperti kami ini. Ya, saya juga membuat Master of Theology saya di Indonesia, di Basom. Lepas itu balik ke sini, saya buat PhD saya dengan AGST Alliance, itu Interdom. Bersama dengan Pastor Cyril kita. Tetapi paling tidak kami ada basic. Ada dasar pengajaran BM. Yang lain itu hanya menjadi input, lalu dianalisis. Kita tidak terima mentah-mentah. Tapi kita analisa. Analisa mana yang berpadanan dengan ajaran kita. Dan itulah yang kita ajarkan kepada jemaat kita. Supaya sentiasa ada kesatuan di dalam jemaat BM. Tetapi gerakan itu bukan jadi masalah. Kamu menyanyi angkat tangan, goyang kiri, goyang kanan, menari. Does it matter? Orang yang, kalau mendiang bapak saya, dia yang konservatif. Bapak saya tidak tepuk tangan kalau nyanyi. Ada masalahkah itu? Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada masalah bagaimana kita menyembah Tuhan. Yang menjadi masalah itu, di mana posisi hati kita waktu kita menyembah Tuhan. Ada orang berdiam karena dia memfokuskan diri dan memusatkan diri kepada Kristus. Dan dia menghayati seni kata itu di dalam. Ada orang menghayati seni kata itu dengan mengekspresikannya dengan gerakan. Boleh kita hakimi mana yang menyembah Tuhan, mana yang bukan menyembah Tuhan? Kita tak dapat hakimi. Sebab itu pendidikan teologi itu penting. Supaya kita tahu bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Menurut Roma 12 ayat 1 hingga 2. Ya. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Inilah realiti gereja masa kini. Sebab itulah pendidikan teologi penting. Move. Next. Kita tengok slide saja. Macam susah saya kontrol dia di sini. Nah inilah peranan match, ya, visi dan misi match untuk kita. Next. Inilah pasukan kami. Ya, Reverend Elisa dipercayakan oleh Tuhan sebagai bapa rohani kami. Sekarang sedang menulis disertasi doktor ministry dia.
dan Pastor Terry sebagai Academic Dean dan juga Student Dean. Dan saya uruskan urusan akademik dan juga disiplin. Sekarang sedang dalam program PhD, menulis disertasi. Pastor Sumping, ini Field Ministry, dia yang mengutus pelajar-pelajar ke weekend ministry kita seperti saudara kita tahun lepas, Valentine, dan tahun ini saudara kita Alvin Maring. Ya. Reverend Lesa, suku Kayan. Pastor Sumping, suku Kayan. Reverend Ramli Gawing, suku Iban. Keduanya adalah satu kelas dengan Pastor Cyril, masih dalam program Master of Theology di AJST Alliance. Ya. Dan kita ada putri, tuan putri kita, Pastor Merpati Soleman Mutang, istri kepada bekas Presiden SIB. Dia sedang di peringkat akhir menulis disertasi PhD Holistic Childhood Development. Ya, harap dia boleh selesai hujung tahun ini dan tahun depan kita boleh panggil dia Dr. Merpati. Ya, kalau sudah selesai. Kalau yang masih kandidat macam kami ini jangan dulu. Sebab tidak tahu kapan habisnya. Dan kita tahun ini diberkati oleh Tuhan dengan seorang pencara baru yaitu Dr. Willy Sego yang tidak asing ya dari suku Kayan. Pastor Merpati suku Kenyah. Next please. Nah, ini kita punya staff, Madam Cheryl, admin, Madam Stancy, account, Cik Helentiana, dia adalah kita punya registrar di bawah saya untuk karena terlalu banyak program yang kita tawarkan, jadi kita tambah satu staff baru, dia staff baru kita, registrar di bawah akademik, dan juga Miss Deborah, kita punya librarian yang baru menggantikan Pastor Usun. Ya. Next. Dan program yang kita tawarkan di seminari, full time kita ada diploma in teologi, ini 3 tahun. Ini dibuka kepada penamat STP dari Long Lama, Belaga dan juga Budok Aru, ataupun jemaat Tuhan yang ada minimum SPM. Ya, ada SPM. 3 tahun, next. Dan setelah 3 tahun, sambung lagi 1 tahun untuk Bachelor of Theology. 10 subjek, 30 kredit. Berarti dari diploma sampai bachelor 4 tahun kita ada 120 kredit hours ya. Karena semua subjek kita itu 3 kredit hour. 1 semester 5 subjek, 2 semester 1 tahun 10 subjek equivalent to 30 kredit ya. Next. Nah, ini program baru kita. Kita menawarkan program Graduate Diploma in Christian Study. Ini dikhususkan untuk jemaat Tuhan yang ada minimum diploma, yang ada first degree, yang melayani di dalam gereja, yang tidak dapat pergi full time di seminari, kita buka online. Dan next, kita sudah ada 2 batch. Nah, ini pelajar kita tahun ini 33 orang full time student. Lagi. Ini dia pelajar GDCS kita, batch 1 atas, 2 baris atas dan di bawah batch 2, dan ke depan bulan Mei kita akan buka batch 3 karena ada permintaan. Jadi kita buka, dan untuk batch 3 ini kita tambah satu program yang sama, ambil mata pelajaran yang sama, tetapi dibezakan kepada assignment. Ya, jadi kita beri dia nama dia Diploma Ministry. Ikut kelas yang sama, tetapi assignment, muka surat kurang, jumlah bacaan kurang. Ini untuk yang ada STPM atau SPM, yang tidak mau pergi full time juga. Nanti kita berdoa, karena di sana kami kuat berdoa. Kita berdoa, yang part time ini semua nanti jadi pastor. Ya, dia punya calling itu, part time become full time. Ya. Jadi boleh berurusan dengan Cik Helentiana, boleh berurusan dengan seminari ya, untuk kemasukan batch 3. Kita buka untuk orang SPM. Dengar,
Orang yang ada SPM, ada STPM, boleh daftar bersama pelajar Graduate Diploma in Christian Study. Assignment saja yang memisahkan. Dan Anda akan diberi sijil Diploma Ministry. Mereka ini akan dapat sijil Graduate Diploma in Christian Study. Ya, itu saja beza. Oke, saya pergi bahagian yang terakhir. Masa saya sudah mau habis. Saya gunakan 5 menit terakhir untuk menyelesaikan paksi yang kedua daripada teks bacaan kita tadi, yaitu pekerja yang tidak usah malu. Setelah kita berusaha, setelah Paulus minta Timotius berusaha, untuk apa? Supaya akhir daripadanya Paulus diakui oleh empunya firman. Siapa empunya firman? Allah sendiri. Karena usaha kita tidak sia-sia di dalam Kristus. Bukan seperti kata pengkhotbah, segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini sia-sia katanya. Kenapa? Karena dialah manusia yang paling penuh dengan hikmat. Tidak ada seorang manusia yang lahir daripada seorang wanita, dari seorang perempuan itu lebih besar dari hikmat Salomo. Namun di dalam Salomo meniti usianya, dari usia muda menjadi raja yang muda, penuh dengan hikmat, pandai menghakimi, pandai memutuskan pertelingkahan antara orang Israel. Akhirnya Salomo sempat menyembah berhala. Untung Tuhan baik. Di usia tuanya, ketika dia menulis kitab pengkhotbah, dia mengatakan segala sesuatu di bawah kolong langit seperti menjaring angin. Siapa boleh tangkap angin? Sia-sia kata Salomo. Di dalam kitab Amsalnya, di usia pertengahannya kita melihat betapa berhikmatnya dia. Namun hikmat dunia tidak membawa kita kepada Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan besar atas hidup kita. Sama seperti Salomo, diberi kesempatan untuk menyadari. Sehingga akhirnya di dalam pengkhotbah di usia tuanya kita dapati dia bertobat. Ya, dia katakan segala sesuatu. Dan itulah yang Paulus katakan kepada Timotius. Usahamu itu tidak sia-sia. Karena pada waktu yang empunya firman datang. Dan pada waktu, saya singkatkan. Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dia akan mendapati kamu setia. Mendapati kamu jujur. Kamu tidak perlu bersembunyi seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Waktu Allah datang mereka mendengar derapan kakinya. Lalu mereka bersembunyi. Kenapa? Karena mereka tidak setia. Mereka telah melanggar perintah itu. Dan mereka mau bersembunyi daripada Allah. Sebab itu Paulus katakan kepada Timotius, Timotius, berusahalah supaya engkau layak di hadapan. Tidak usah malu, menjadi pekerja yang tidak usah malu. Karena kamu telah melakukannya dengan jujur, dengan saksama, dengan setia. Ya. Bukan sekadar tidak berasa malu, tetapi tidak mempunyai sebarang alasan untuk malu. Itu yang paling kuat. Timotius tidak punya sebarang alasan untuk berasa malu. Ya. Tidak perlu ada alasan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan? Secara khusus jemaat yang ada di ruangan ini pada pagi ini. Sudahkah kita bekerja keras dalam hidup kita untuk mengenal Tuhan seperti Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Hidup yang ku hidupi dulu tidak bermakna lagi. Sesungguhnya yang baru sudah datang, hidup di dalam Kristus. Seperti Timotius yang digesa oleh Paulus supaya bekerja keras, mempelajari dan menguasai firman Tuhan, agar tidak malu kepada yang punya firman. Demikian hari ini, saya ulangi perkataan itu kepada jemaat Tuhan. Usahakanlah dirimu untuk belajar, mempelajari dan menguasai kebenaran itu. Supaya pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita tidak berasa malu.
Karena kita sudah lulus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini menuntut kita supaya kita bekerja keras yang sungguh-sungguh dalam mendalami dan menguasai seluruh pengajaran yang ada di dalam Alkitab. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa ketika kita sudah menguasai seluruh ajaran firman Tuhan, nescaya apabila Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus datang, kita mendapat markah lulus. Ya. Saya mengajak supaya semua jemaat Tuhan yang telah mendengar kebenaran pada pagi ini, supaya kita semua sungguh-sungguh memberi diri kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau ada panggilan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh masa, pergi ke sistem pendidikan formal, yaitu di Mes Miri. Next slide please. Maka jadilah rekan kami dalam pelayanan ini. Pelayanan di Mes memerlukan kos. Ya. Waktu saya menemu duga pelajar kita, ada pelajar yang datang dengan saving yang dia ada karena sudah bekerja 2-3 tahun dan dia menabung dan dia dipanggil Tuhan. Waktu saya bertanya di dalam temu duga, ada orang lain yang finance kamu? Tidak ada. Keluarga cukup makan sendiri. Ada gereja yang menanggung? Tidak ada. Mereka bergantung dengan itu. Lalu karena saya berlatar belakangkan sebagai seorang accountant, ya, dengan 18 tahun secara spesifik dalam dunia perniagaan, lalu saya mulai buat calculation dengan mereka. 1 tahun kamu di seminari yuran 7.500, 4 tahun hampir 30.000, 30.000 lebih. Dalam bank kamu ada 30.000, nadai. Jadi kamu datang dengan apa? Dengan iman. Iman yang Tuhan taruhkan kepada saya sebagai faculty. Jadi saya mulai hubungi gereja. Saya mulai hubungi pemimpin gereja. Saya mulai hubungi pastor-pastor gereja. Puji Tuhan, Tuhan buka hati gereja dan jemaat Tuhan. Ada yang secara individu, keluarga, pribadi. Mengajar student kita. Dan untuk 33 student kita ini, puji Tuhan, semua ada beasiswa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan saya percaya, seperti yang disampaikan oleh Pastor saya, gereja Bemondorok setiap bulan membantu. Saya mewakili Mes Miri menyampaikan rasa terharu dan terima kasih kami kepada kepimpinan gereja dan juga jemaat Tuhan yang setia terlibat sama dengan kami.